Pemerintah Kota Banjarmasin kembali akan menarik retribusi berdirinya menara telekomunikasi atau base transceiver station dan menyebar di Kota Seribu Sungai ini. Penarikan retribusi tersebut dilakukan setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa dibolehkan pemerintah daerah memungut kembali retribusi BTS dengan kesepakatan pelaksana menara BTS. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali akan menarik retribusi berdirinya menara telekomunikasi atau base transceiver station yang menyebar di Kota Seribu Sungai ini. Penarikan retribusi tersebut dilakukan setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa diperbolehkan pemerintah daerah memungut kembali retribusi BTS dengan kesepakatan pelaksana menara BTS. Namun sebelum dilakukan penarikan retribusi, akan dikeluarkan terlebih dahulu peraturan wali kota tentang retribusi menara base transceiver station. Demikian dipedahkan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Takuni Prima TV usai rapat paripurna jelang tengah hari Rabu 8 Juni 2022. Menurut Ibnu Sina, pendekatan wan pelaksanaan penarikan retribusi nantinya akan mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri. Kan tidak memungut lagi, yaitu hampir seluruh Indonesia seperti itu. Tetapi dengan keluarnya putusan itu, kita bisa memungut lagi. Nah, ini kan harus dilakukan pendekatan. Pendekatan jangan sampai pungutan kita itu double tax, dua kali pungut, pusat memungut, kita yang pemungut. Nah, yang setelah gugatan itu kan clear sebetulnya. Aja pemerintah daerah itu dengan kesepakatan bersama-sama dengan penyelenggara telekomunikasi di BTS-BTS yang ditempatkan di Banjarmasin itu bisa ditarik retribusinya. Nah, ini yang kita coba ingin maksimalkan atas pendampingan dari Kejaksaan Negeri. Kita berupaya untuk melakukan pendekatan dengan pihak penyelenggara telekomunikasi. Pak, daerah lain sudah lebih dulu menarik Banjarmasin. Ya, itu bisa menjadi contoh bagi kita untuk melakukan penarikan retribusi itu. Ini kan sedang melakukan pendekatan juga dengan dimediasi oleh Kejaksaan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah Banjarmasin Edi Wibowo memedahkan potensi pendapatan asli daerah dari menara telekomunikasi mencapai 10 miliar rupiah setahun. Menurut Edi Wibowo, kadar dipungutnya retribusi BTS yang berjalan hingga beberapa tahun lantaran ada gugatan dari pengusaha BTS ke MK. Edi Wibowo berharap dengan sudah keluarnya keputusan MK yang memperbolehkan pemerintah daerah memungut retribusi BTS, maka pendapatan asli daerah bisa meningkat. Kalau bagi kita itu perlu sebenarnya. Kita telah berkoordinasi juga dengan pihak rekan-rekan di Kejaksaan menyikapinya. Kita harus ada, paling tidak ada win-win solusi lah. Kalau dari Bapeda inginnya apa yang belum tertarik? Ya kalau kita tuh sebenarnya itu dianggap pajak serutang kan. Nah, yang jadi masalah ini SKPD dulu pernahkah sudah memberikan surat pemberitahuan terutama yang kita yang belum ada tagihan yang itu kan. Pak, potensinya berapa Pak seberatan tuh? Sekitar mungkin sekitar 15-20an ada itu loh. Miliar Pak, kurang lebih insya Allah kurang miliar setahun ya. Miliar. Karena di Maraban itu sudah sekitar 5 M lah, 2 M lah. Iya. Ya mungkin sekitar 10 M lah, anggap aja lah paling anunya lah. setahun BTS nih. Berarti pajak di bawah mana pula? Di bawah meja pula salah. Selama ini memang bukannya kada pernah ditarik. Karena dulu kan ada di Infocom. Setelah perpindahan di dinas di sub, setelah pecah di sub dengan Infocom, nah ini kan kewenangannya di mana itu yang masih anu itu. PT Pelindo Persero Regional Kalimantan kembali menyalurkan bantuan hewan kurban kepada warga Banjarmasin. Penyaluran hewan kurban dalam rangka memperingati Idul Adha 1443 Hijriah ini dilaksanakan di halaman bagian belakang kantor Pelindo Banjarmasin, Jalan Barito Ilir, Banjarmasin Barat, jelang tengah hari Kamis 7 Juli 2022. Penyerahan 12 ikung sapi, 15 ikung kambing ini secara simbolis dilakukan CEO PT Pelindo 3 Regional Kalimantan.